Di video kali ini gue akan ngebahas satu sepatu dari Warrior yang colorway-nya mirip banget sama Deadpool atau merah dan hitam. Sepatunya kayak gimana? So enjoy, sit back, and relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gue Yulian dari The More Souls. Di channel ini kita akan membahas sepatu yang low budget, medium budget, dan juga hype. Tapi sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum subscribe, tolong bantu gue buat subscribe channelnya dan juga tekan notification bell-nya biar kalian selalu update nih video-video yang gue upload di channel ini. Gue mau ngucapin selamat menjalankan ibadah puasa buat kalian yang menjalankan di bulan Ramadan ini. Semoga amalan ibadah puasa kalian di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayaknya nggak afdol kalau gue belum ngucapin terima kasih banget buat Sepatu Capung yang sudah mensponsori video ini. Sepatu Capung adalah salah satu toko sepatu yang memiliki offline store dan juga online store. Mereka itu menjual beberapa sepatu lokal ya, seperti Patrobas, Pentela, kemudian Dragonfly, dan Kodachi. Dan mereka adalah salah satu reseller resmi dari sepatu Kompas, Brodo, dan juga Kodachi juga. So, buat kalian yang pengen tahu Sepatu Capung itu seperti apa, gue akan tinggalin link Instagramnya di description di bawah. Nggak usah basa-basi lagi, kita sekarang punya satu sepatu ya dari Warrior. Ini boxnya dan di dalamnya masih ada sepatunya, gue belum buka. Kalau dilihat dari boxnya sih simpel aja. Ada logo Warrior di sini, kemudian warnanya coklat, branding Warrior di bagian atas, dan juga ada detail sepatu di bagian depannya. Nah, detail sepatunya tuh simpel banget nih. Ada artikel number, artikel name, color, dan juga size-nya. Dan ini cuman kayak ditempel aja kayak gini nih. Di dalam boxnya kalian bakal nemuin satu paper shoes ya di sini, dan paper shoes-nya sih biasa aja. Dan langsung aja kita ambil sepatunya, dan ini dia Warrior Classic Vulcan High Deadpool. To be honest, ini adalah pertama kalinya gue nge-review sepatu Warrior di channel ini. Kenapa gue pengen mereview sepatu Warrior ini? Karena memang colorway ini tuh kayak attracting banget ya. Nah, kalau kalian lihat dari basic siluetnya masih sama. Basic siluetnya adalah vulcanized rubber shoes yang berbahan uppernya canvas dan juga bahan midsole-nya adalah rubber vulcanized. Secara overall, mereka pakai 3 tone warna, yaitu warna merah di bagian uppernya, dan juga midsole-nya berwarna hitam serta foxy-nya, dan juga outsole-nya berwarna biru. Seperti yang udah gue bilang di awal bahwa sepatu Warrior ini masih menggunakan bahan uppernya tuh kanvas ya. Dan kanvasnya juga cukup tebal dan kaku sih tapi. Dan kesan pertamanya kayak agak keras. Warnanya itu merah, full merah, dan ada pola jahitan berwarna hitam. Dan surprisingly, finishing kanvasnya itu juga bagus. Nggak ada lem-lem yang belepotan atau jahitan yang off dari polanya. Pindah ke bagian toe box atau toe cap-nya. Kali ini bahan foxing rubbernya itu sangat tebal ya, berwarna hitam, menutupi di bagian toe box-nya dan ada motif kayak garis ke arah bagian depan. Sedangkan laces-nya sendiri sekarang berwarna hitam dan mereka masih pakai standar laces berbahan katun. Di bawah laces-nya ada tang yang seperti biasa, bahannya masih kanvas dan ini juga disematkan patch logo berwarna putih, bertuliskan Warrior yang berwarna hitam. Di bagian tangnya kita bisa ngelihat sizing atau ukuran dari sepatu. Di sini ada patch nylonnya yang dijahit dari samping dan ini juga ada detail sepatunya nih. Ada US dan Euro-nya, branding Warrior juga dan juga ada tulisan Made in Indonesia. Sekarang kita pindah ke bagian lubang dari talinya. Warrior kali ini masih ngasih kita aluminium ring berwarna silver dan juga diberi motif tulisan Warrior ada 2 kali. Dan kalian kalau lihat di bagian lateralnya, Warrior kali ini ngasih kita rubber patch bergambar orang lagi kayak ngemanah gitu ya. Dan branding Warrior ini juga berwarna hitam dan juga merah. Sekarang kita pindah ke bagian belakang dari sepatu. Warrior kali ini nggak ada yang spesial ya di bagian belakangnya. Hanya ada patch logo Warrior itu di bagian midsole-nya. Untuk sizingnya sendiri gue masih turun satu size dari ukuran internasional gue. Dan kali ini gue pakai ukuran 42 dan masih cukup nyaman buat kaki gue. Nah, tapi seperti biasa, kalau kalian punya kesempatan untuk mencoba sepatu ini sebelum beli, pastikan kalian datang ke toko-toko retail yang menjual sepatu Warrior ini untuk pastiin fitnya pas buat lo dan ukurannya tepat. Sekarang kita pindah ke bagian lining dari sepatu ya. Kalau di bagian liningnya ini nggak banyak padding yang diberikan sama Warrior. Tapi kali ini ada lapisan kain yang cukup lembut ya, berwarna off-white. Jadi at least kaki kita tuh nggak langsung berhadapan dengan kanvas yang ada di bagian uppernya. Dan seperti biasa, saran gua kalau kalian nggak biasa pakai sepatu kanvas, pakai kaos kaki aja. Jadi kalian nggak lecet kalau pakai sepatu kanvas pertama kali. Di bagian insole-nya kalian bisa menemukan standar insole foam ya yang normal, tapi nggak terlalu tebel-tebel banget lah. Dan di situ dikasih branding Warrior dan juga size dari sepatu berwarna biru di bagian heel-nya.
Kalau menurut gue sih feel-nya agak keras ya, agak ya normal-normal aja, nggak ada yang istimewa. Tapi nggak tahu deh kalau setelah beberapa kali pemakaian, apakah akan ada perubahan di bagian kenyamanannya. Jadi buat kalian yang sudah pernah punya sepatu Warrior, tolong kasih tahu ke gua dan tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. Insole-nya sendiri nggak bisa dilepas dan warnanya juga off-white, jadi kemungkinan bakalan gampang kotor. Sekarang pindah ke bagian midsole-nya. Kali ini sepatu ini dibekali midsole rubber vulcanized yang bahannya cukup bagus sih menurut gua, standar. Serta dikasih foxing rubber juga nih di bagian depan dan juga di bagian belakang dikasih heel patch yang seperti gua udah jelaskan tadi. Kalau dilihat finishing dari midsole dan foxingnya cukup rapi ya, nggak ada yang belepotan atau lem-lem yang meluber kemana-mana. Di bagian midsole-nya sebelah medial, kali ini kita mendapatkan patch berwarna merah, setengah lingkaran berwarna merah. Di situ ada tulisan original shoes. Dan menurut informasi yang gue dapat bahwa sepatu Warrior ini adalah sepatu yang pertama kali menggunakan patch setengah lingkaran berwarna merah di bagian midsole-nya. Jadi buat brand-brand yang sekarang pakai patch berwarna merah di sini, mungkin mereka terinspirasi sama Warrior. Pindah ke bagian outsole-nya, kali ini Warrior ngasih kita outsole berwarna biru. Bahannya kalau nggak salah sih masih rubber ya. Dan ini ada tulisan Jepang nih, nggak tahu artinya apaan. Dan juga informasi size di bagian tengah dari sepatu. So, secara overall, gue bisa nyimpulin bahwa sepatu ini tuh cukup kokoh ya, cukup bagus, rapi, dan kenyamanannya juga cukup standar. Jadi jangan expect kenyamanan yang wah di sepatu ini. Tapi kalau secara pribadi suruh pakai, gue sih nggak berani ya pakai warna yang seperti ini, yang ngejreng banget merahnya. Dan juga kesan pertama gue pakai sepatu ini tuh agak keras di bagian insole-nya. Tetapi seperti yang gue bilang tadi, gue nggak ngerti deh kalau udah dipakai beberapa kali, apakah bisa membaik. So that's pretty much wrap for today. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Menurut kalian gimana nih sepatu Warrior Deadpool ini? Apakah kalian bakal ngekop sepatu ini atau enggak? Jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah ya. And as always, don't forget to subscribe this channel if you haven't yet. Hit thumbs up and share this video if you liked it. And I'll see you on the next video. Be healthy, be wealthy, and always success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.